是不过了。爹，君子远志，气上方一脉也不会落得如此。正儿，以身为妻。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dilihat dari ketertarikan kalian dengan Tonghua 1 ini, maka Mimi akan mencoba memutuskan melanjutkannya terlebih dahulu guys. Langsung saja kita masuk ke part sebelumnya dulu, di mana kita sudah mengetahui ada 5 wilayah dalam satu benua. Ada tempat yaitu domain pusat yang dipimpin oleh Chu Xue menyerang para umat manusia guys. Tetapi invasi itu bisa digagalkan oleh Nona Yudie. Namun itu juga berefek kepada dirinya sendiri yang membuat sebagian jiwanya hilang dan tidak ditemukan oleh siapapun. Cerita juga berpindah kepada keluarga Lo yang mengalami kekacauan parah, di mana ketua Lo Xiao dibantai oleh adiknya sendiri, yaitu Luo Pingchuan guys. Akibatnya juga seluruh keluarga Luo yang setia dengan Luo Xiao dijadikan budak sama dia. Begitu juga dengan anaknya yang jenis Lo Cheng dijadikan budak sama mereka guys. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menyiksanya. Dia pun dijadikan sebagai bahan latihan untuk melawan Luo Peiran. Sebelum mereka bertarung, Lo Cheng menghajar semua praktisi yang mencoba menyiksa keluarganya guys. Hanya butuh beberapa gerakan saja membuat praktisi lemah itu terkapar tidak berdaya. Namun ketika Luo Peiran datang, Lo Cheng pun bisa dikalahkan dengan satu serangan. Dan sayangnya kekuatan Luo Peiran yang dia dapatkan itu melanggar aturan dari keluarga Luo guys. Di mana Peiran memberitahukan kepada Lo Cheng kalau adiknya kini sedang dijadikan tumbal di gunung penyucian api, dan kita pun masuk ke intro. Setelah kekalahannya, dia pun dibawa ke dalam penjara bawah tanah lagi. Lo Cheng meminta maaf atas ketidakmampuannya dalam menghadapi penderitaan ini. Tetapi salah satu dari mereka yang dipenjara, dia mengatakan kalau semua ini memanglah tugasnya sebagai tuan muda, yaitu melindungi bawahannya guys. Lo Cheng menghina pria itu sebagai pengecut. Namun pria itu tidak mempermasalahkannya karena saat ini posisi mereka itu lebih dari memalukan daripada siapapun. Dirinya berkata sekali budak tetaplah menjadi budak, lebih baik memikirkan cara bertahan hidup untuk hari esok. Maka dengan begitu dirinya bisa hidup sedikit lama lagi. Ini namanya udah putus asa guys. Sementara Lu Cheng yang berada di penjara bawah tanah, dia menyadari kalau ini adalah tempat vital untuk berkultivasi bagi keluarga Luo. Tapi sekarang mengapa dijadikan sebagai tempat buat penyiksaan pula? Dia juga teringat dengan pil langit dan bumi sebagai obat ilahi yang bisa meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat. Contohnya Luo Peiran sendiri, yang berarti si Luo Peiran bukan melakukan pengasingan guys, tetapi dia membantai para tetua keluarga Luo yang menjaga pil langit dan bumi ini dan dia curi. Tidak disengaja dia mendengar suara dari buku teknik bela diri, dan buku itu seakan-akan membaca setiap halamannya guys, serta mengeluarkan cahaya di sekitarnya. Sehingga semua tulisan di buku itu keluar satu persatu. Sayangnya Lo Cheng terganggu dengan buku itu, karena isi dari itu sama sekali tidak berguna bagi hidupnya saat ini. Sebab isi dari buku itu berisikan menghukum orang jahat dengan kebaikan. Menurutnya sekarang itu sangat tidak berguna guys. Jika memang kalau semisal buku itu ada gunanya, mengapa ayahnya sekarang bisa terbantai oleh keluarganya sendiri padahal dia baik? Dia menganggap kalau aturan dari keluarga Luo memang terlalu lemah lembut guys. Dia yang kesal pun langsung membakarnya. Akan tetapi setelah dia membakar habis buku itu, barulah dia menyesal guys. Karena buku itu sebenarnya adalah buku peninggalan terakhir dari sang ayah. Sehingga dia pun memarahi dirinya sendiri karena telah melampiaskan emosinya kepada buku yang sama sekali tidak tahu menau soal masalahnya.
Padahal juga buku itu mengajarkan orang untuk berbuat baik. Secara tiba-tiba saja, tulisan dari buku itu pun keluar satu persatu dan mulai menempel di bagian tubuhnya Lo Cheng, guys. Sehingga dirinya pun ditutupi oleh tulisan yang begitu banyak. Itu pun berhasil membuat dirinya kesakitan yang membuat seisi penjara auto mendengar rintihannya, guys. Penjaga Fang juga buru-buru ke sana. Ketika dia sampai di sana, dia melihat Lo Cheng bercahaya dan menghancurkan rantai yang mengekangnya. Tidak sengaja dirinya memasuki lautan dasar spiritual. Dia bertemu dengan 9 naga yang sedang mencari tubuh sebagai wadahnya, guys. Dan seperti yang sudah kita duga, wadahnya sendiri adalah si Lo Cheng. Tepat di hadapannya adalah naga biru yang sedang menunggu Lo Cheng menjadi wadah baru baginya. Lo Cheng yang tersadar berada di dalam kuil 9 naga. Dia kebingungan dirinya berada di mana. Belum sempat mencari tahu, dia pun diserang oleh beberapa meteor yang mengenai tubuhnya. Dan tepat di hadapannya adalah monster yang raksasa gitu, guys. Yang tak lain adalah roh raksasa. Dia pun dihantam oleh palu raksasa berkali-kali. Dirinya sama sekali tidak berdaya. Tetapi dia mencoba untuk bertahan serta menghindar dari serangannya itu. Yang ternyata di sana bukan hanya untuk menghindar saja, sang naga mencoba untuk menempa tubuh Lo Cheng yang masih kurang baginya, guys. Karena dia sangat ingin Lo Cheng mencapai tubuh harta primordial spiritual. Yang bisa dikatakan tubuhnya abadi enggak terbatas gitu. Tapi dengan catatan mencapai pemenuhan yang lengkap. Dan sekali lagi dirinya terkena hantaman yang begitu kuat. Hampir saja itu membuat dia pingsan, guys. Dia bertanya-tanya apa itu teknik penyempurnaan tertinggi. Baru aja dia mau sadar lagi, dia tiba-tiba mau diapit oleh palu dari roh raksasa. Diri yang tidak mau terkena kedua kalinya pun mencoba untuk melakukan sesuatu. Tapi apa daya, dirinya tidak bisa berbuat lebih jauh lagi. Dia pun terapit palu besar dari roh raksasa sehingga dia tersadar di tempat lain lagi. Tentu ini membuat dia bingung, guys. Karena dia memakai pakaian yang begitu rapi, yang ternyata dirinya bertemu dengan sang ayah. Lo Xiao datang menghampirinya sambil memberikan pepatah yang mengartikan kalau Lo Cheng sudah salah memilih jalan. Lo Cheng yang melihat ayahnya, dia merasa sangat senang, guys, karena dia sudah lama merindukan dirinya. Tetapi sang ayah menanyakan apakah Lo Cheng masih teringat apa yang dikatakan ayahnya itu. Lo Cheng pun teringat dengan pesan sang ayah di mana menyuruh dia cepat-cepat untuk mencari Lo Yan, yaitu adiknya sendiri. Karena satu-satunya keluarga bagi Lo Yan adalah Lo Cheng seorang kakaknya, guys. Sang ayah berpesan untuk menyelamatkan dan hidup bersama dengan adiknya harmonis. Karena kalau Lo Cheng masih hidup maka masih ada harapan, guys. Seketika mata dari Lo Cheng pun berubah menjadi mata naga. Kini dia mempunyai kekuatan baru. Palu yang sebelumnya mengapit dirinya bisa didorong dengan begitu keras. Dia akan selalu mengingat kalau tujuan hidupnya untuk menyelamatkan sang adik. Dengan ingatan itu, membuat Lo Cheng bisa menghancurkan palu segede gaban, guys. Lo Cheng sendiri mengingat kalau dia mempunyai Ilion Tinggyok ikan kembar. Sehingga terjadilah bentrokan kekuatan yang begitu besar. Sampai-sampai roh raksasa yang memegang palu itu juga terpental, guys. Tetapi roh raksasa itu juga tidak mau kalah dengannya, yang ternyata dia masih mempunyai cadangan palu lain. Tanpa ragu sama sekali, dia mencoba menghantam Lo Cheng dengan keras. Tetapi serangan itu bisa ditahan oleh Lo Cheng hanya dengan satu tangan. Dan kedua kalinya lagi, roh raksasa itu bisa dipentalkan oleh Lo Cheng begitu mudah. Overpower banget ini si Lo Cheng nih. Ternyata juga ada dua roh raksasa yang sedang mengincarnya, guys. Tanpa ada rasa takut dan ragu sama sekali,
Luo Cheng langsung membantai mereka semua di sana. Dan dia pun kembali keluar dari wadah sang naga hijau untuk melarikan diri guys. Alhasil terjadilah kejar-kejaran antar mereka berdua. Beruntung aja si Luo Cheng berhasil keluar dan melarikan diri dari sana. Dan akhirnya dia pun kembali tersadar guys. Dirinya berada di kolam penjara bawah tanah, dia langsung terkulai lemas dan pingsan begitu saja. Setelah mengalami itu semua, ya jelas ya, udah dipukul pakai palu berapa kali, dikejar-kejar naga dan yang lainnya. Sementara pelayan Fang sendiri memberitahukan kepada ketua klan Luo, yang tak lain adalah si Luo Pingchuan. Dia memberitahukan ada berita buruk di dalam penjara bawah tanah, di mana dia melihat si Luo Cheng sudah mempelajari sebuah teknik misterius. Dia mengaku kalau rantai yang mengikat dirinya juga sudah terlepas. Luo Pingchuan memintanya untuk melanjutkan ceritanya dengan begitu detail. Sementara di tempat sarang silang, semua budak keluarga Luo sedang dia serap. Di mana jika mereka tidak bisa menahan serapan itu, maka tubuh mereka akan menjadi batu guys. Silang di sini sangat kecewa dengan para budak Luo yang terlalu lemah, yang ternyata tujuan dia menyerap tubuh para budak Luo karena dia ingin merebut tempat surga guys. Dia juga membutuhkan wadah atau tubuh yang sangat sempurna. Ini kenapa lagi nih? Tapi kalian cukup bingung pasti kan? Mimin jelasin dulu ya kalau buat nggak ngerti. Terutama soal wadah itu guys. Jadi maksudnya wadah Luo Cheng itu di Tonghua ini sebenarnya bertemakan ada surga dan neraka. Pada poin pentingnya itu, neraka dan surga saling menyerang satu sama lain. Jelas. Dan perantaranya adalah dataran manusia guys. Neraka yang sebelumnya dipimpin oleh Chu Sui mencoba untuk mengambil alih surga. Karena di sana memiliki sumber daya yang banyak. Maka dari itu, dia mencoba untuk menginvasi wilayah manusia terlebih dahulu. Dan sebenarnya wadah mereka itu adalah roh guys. Contohnya seperti naga ilahi yang membutuhkan wadah untuk bersemayam di tubuhnya. Begitu juga dengan para iblis yang membutuhkan wadah guys. Tetapi menjadi wadah itu juga membutuhkan yang namanya tubuh yang sempurna. Contohnya kayak si Luo Cheng ini, yang diinginkan oleh si naga guys. Walaupun akhirnya dia gagal total juga sih. Gimana guys, seru nggak buat Tonghua 1 ini? Kalau seru, komen di bawah dong. Mimin tunggu komen kalian ya. Selesai dulu untuk part 2 Pailian Chanshan atau Apotheosis. Cukup seru sih menurut Mimin Tonghua 1 ini. Grafiknya itu gila banget loh. Tapi update lagi nanti, mungkin harinya di hari Jumat ya guys ya. Satu hal yang pasti yaitu hanya di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.